sekalian, kita melanjutkan lagi pembelajaran akhlak. Kalian buka buku akhlaknya halaman 18 atau bab 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siapkan buku tulisnya, pensilnya, alat tulisnya, dan jangan lupa di full screen videonya agar gambar ini atau penjelasan ini terlihat jelas pada penjelasan video kali ini. Oke, anak-anakku sekalian, kalau belum selesai di skip dulu videonya. Kita lanjutkan lagi, nanti dilanjutkan lagi pembelajaran yang akan Pak Walid sampaikan. Anak-anakku sekalian, melanjutkan pembelajaran akhlak. Ya, kita di sini belajar akhlak. Akhlak itu adalah suri tauladan Rasulullah. Yang namanya akhlak itu pasti mulia. Yang namanya akhlak itu adalah contoh yang baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita akan membicarakan ada kira-kira sekitar 6 pembahasan yang akan kita bicarakan pada kali ini, yaitu kita membicarakan tentang jenis-jenis atau sikap-sikap akhlak yang baik itu seperti apa, yang wajib dimiliki oleh seseorang muslim, seorang pelajar, seorang anak yang soleh dan soleha harus memiliki karakter ini. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memberikan sesuatu yang disukai. Apa artinya? Di sini kita harus menyayangi orang lain, mulai dari saudara kita, adik kita, tetangga kita. Ya, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan hadiah. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak namanya hadiah wewangian atau minyak wangi, maka dihukumi orang yang menolak minyak wangi itu makruh. Begitu juga orang yang menolak minum susu. Ketika kita menawarkan susu, minuman, kita makruh untuk menolak, kecuali kita punya sakit yang nggak bisa minum susu. Ya, Rasulullah SAW selalu memberikan hadiah. Salah satu kebiasaan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah diberikan hadiah kecuali Rasulullah SAW membalas kebaikan orang tersebut dengan hadiah lagi. Nah, itu akhlaknya Rasulullah. Ya, jadi kalau ingin dicintai oleh orang lain, ingin disayangi oleh orang lain, saling memberikan hadiah. Ya, kamu mau disayang sama adiknya, adiknya mau disayang sama kamu, saling memberikan hadiah. Akan terasa ketika kalian misalnya ulang tahun atau lagi lebaran, senang kan, bahagia ketika kita dikasih hadiah. Biasanya hadiah ketika lebaran, ketika ulang tahun, ketika tahun baru, ya. Itu adalah bukti bahwasannya kita diberikan hadiah oleh orang lain itu suka dan senang. Bagaimana orang lain kalau kita berikan hadiah? Pasti senang dan suka. Oleh karena itu, kalau kita ingin disayangi oleh orang lain, maka saling memberikan hadiah. Yang kedua, akhlak dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita adalah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Rasulullah SAW memberikan kita, mencontohkan kepada kita untuk saling tolong menolong. Dalam hal apa tolong menolongnya? Dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Contoh, ketika teman kamu ingin sholat, ya, kemudian tempat sholatnya sempit misalnya, kamu geser, itu namanya menolong, memberikan ruang. Saling tolong menolong, memberikan ruang untuk dia sholat, tapi tidak untuk keburukan. Contoh, saling menolong apa? Saling menolong, tolong menolong dalam keburukan. Temannya lagi sakit, temannya lagi dipencandain, lagi dikerjain, malah kamu bantuin temannya. Artinya apa? Kamu membantu atau tolong menolong dalam perbuatan yang buruk, dalam sikap yang tidak bagus. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tolong menolong hanya dalam kebaikan. Catat baik-baik ya. Kemudian ada manfaat dari tolong menolong dalam bekerja sama, dalam mengerjakan sesuatu yang banyak. Salah satu manfaatnya adalah ketika kita tolong menolong, mudah untuk kita menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, ada kebahagiaan sesama muslim, ada kebahagiaan dalam sebuah kelompok ketika kita sudah mulai tolong menolong atau gotong royong. Kemudian yang ketiga, itu kok cepat banget sih ngejelasinnya, Pak? Ya, kita ini adalah metode pembelajaran jarak jauh. Pak Walid nggak bisa memberikan materi terlalu panjang karena akan membuat kalian jenuh menonton video terlalu lama.
Yang ketiga adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Nah, ini kita sebagai anak kecil, kita sebagai anak muda harus dan wajib menghormati orang tua. Apakah yang tua wajib menghormati kita? Betul. Tapi untuk orang tua itu, artinya apa? Artinya kita tidak boleh menuntut. Kita cukup berbuat baik kepada orang tersebut. Kita cukup menyayangi anak yang kecil, tapi tidak usah menuntut orang yang tua untuk menyayangi kita. Mengerti ya maksudnya? Kita menyayangi kecil tanpa menuntut orang yang lebih tua kita menyayangi kita. Tapi ini catatan untuk kita. Misalnya kita di sini posisinya sebagai anak yang kecil. Anak yang kecil, kita harus menghormati yang tua. Apabila kita di sini dalam keadaan tua, harus menyayangi yang lebih muda. Jalankan saja perintah Rasulullah. Kita hormati yang tua, kita menyayangi yang lebih kecil. Jangan menuntut orang tua, orang yang lebih tua kita untuk menyayangi kita. Tidak perlu menuntut seperti itu. Cukup kita menjalankan perintah Rasulullah SAW, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Nah, itu salah satu akhlaknya Rasulullah. Kemudian akhlak Rasulullah SAW adalah menepati janji, ya. Menepati janji sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau perjanjian-perjanjian. Kita menepati janji kita hukumnya wajib. Contoh. Kalian janji sama Pak Walid, Pak, saya janji besok saya akan sholat sunnah duha umpamanya. Sholat sunnah duha awalnya sunnah, tapi kalau kamu sudah janji berarti menjadi wajib. Dan yang wajib harus ditepati. Terlebih dengan janji-janji kepada orang lain. Janji jangan dianggap remeh. Misalnya kita janjian sama teman kita jam 9, kalian baru datang jam 10. Wah, itu tidak baik, tidak bagus, bukan akhlak Rasulullah. Ya. Yang pada akhirnya mereka orang-orang yang pernah kita berikan janji-janji palsu, mereka akan menganggap kita remeh. Mereka menganggap kita tidak bisa dipercaya. Karena apa? Karena janjinya palsu. Orang nggak mau lagi janjian sama kita. Orang nggak mau lagi percaya sama kita. Kenapa? Karena kita pernah dibohongi. Karena mereka pernah tidak ditepati janjinya. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian akhlak selanjutnya yang nomor 5 adalah berwajah ceria. Pak, saya nggak bisa membantu saudara saya yang miskin umpama, karena saya nggak punya uang. Pak, saya nggak bisa bantu tetangga saya yang lagi kesusahan karena saya masih kecil, nggak bisa ngangkat berat. Apa yang tugas kalian yang harus dijalani? Minimal kalau nggak bisa bersedekah, kalau nggak bisa membantu, kalau nggak bisa menolong, kalian harus bisa apa? Berwajah ceria, senyum, sodako. Ya, senyum itu sodako. Kalau kalian tidak bisa membantu mereka dengan uang, mereka membantu mereka dengan tenaga, kalian cukup berikan senyuman kepada mereka. Jadi karena senyum itu memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Contoh, umpama kalian bertemu sama orang yang tidak dikenal saja, papasan di jalanan, kalian boleh praktekkan ini. Kalian senyumi orang tersebut, pasti orang tersebut akan balik senyum. Senang kan? Bahagia. Ada ketenangan di situ. Berbeda kalau kita cemberut aja. Kalau kita cemberut aja, mereka yang melihat kita pasti akan, kenapa sih itu orang gitu. Padahal kita nggak ada apa-apa. Jadi berwajah ceria, senyum manfaatnya luar biasa. Bisa memberikan orang bahagia. Kita senyum pada orang lain ikut tersenyum kepada kita. Kemudian yang keenam, mengucapkan salam. Apa itu salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam ini hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib, ya. Hukumnya sunnah tapi menjawabnya wajib. Ketika kita mendengar orang mengucapkan salam, kita wajib menjawab. Kalau belum ada yang jawab, kita wajib menjawab. Kalau sudah ada yang menjawab, kita boleh jawab, boleh tidak. Kalau kita menjawab, kita mendapatkan pahala dari Allah dan kita mendoakan keselamatan. Artinya salam itu doa keselamatan. Assalamualaikum. Artinya semoga kamu dalam keselamatan. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kamu. Ya, itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anak-anakku sekalian, betapa pentingnya akhlak itu
karena akan membuktikan karakter kita. Hari ini kamu berakhlak SD, SMP, SMA. Di SD kamu sudah punya akhlak yang baik, insya Allah di SMP, di SMA pasti akhlak kamu baik. Tapi kalau di SD-nya sudah buruk, akhlaknya udah jelek, pasti SMP, SMA-nya pasti tidak jauh. Nggak mungkin Pak, kan Allah maha menguasai. Allah kalau bilang kun fayakun bisa jadi maka menjadi. Ya betul. Kalau kita berbicara tentang kekuasaan Allah, betul. Tapi kenyataannya adalah seperti umpamanya jeruk itu rasanya kalau tidak asam manis, kalau enggak pahit. Pahit itu jarang-jarang. Itu logika yang nyata. Kenyataannya seperti itu. Kalau Allah mau menciptakan jeruk itu rasanya asin, bisa, sangat bisa. Tapi kenyataannya jeruk itu asam atau manis. Nah, kenyataannya kalau SD sudah akhlaknya baik, SMP, SMA pasti baik. Kalau akhlaknya di SD sudah jelek, di SMA, di SMP, SMA pasti jelek. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, berakhlaklah yang baik dari mulai SD sampai SMP, SMA, terus sampai kalian dewasa nanti. Karena pasti dengan akhlak mulia kamu akan disegani oleh orang lain. Kamu pasti akan disayangi oleh orang lain. Gak perlu menghambur-hamburkan uang untuk mencari perhatian dari orang lain. Cukup kamu berakhlak yang baik, insya Allah kamu akan disayangi oleh orang lain. Tetangga, saudara, teman, ya, teman seperjuangan, teman sekolah, segala macam pasti akan disayangi oleh mereka. Baik anak-anakku sekalian, tugas untuk kalian adalah sebelum mengerjakan kalian silahkan baca kembali dari halaman 18 sampai halaman dari halaman 18 sampai dengan halaman 29 ya. Kalian baca kembali. Pak Wali tadi sudah menjelaskan, untuk lebih detailnya kalian baca sendiri, baca kembali dan kerjakan halaman 30 A, B, dan C. Nanti hasilnya difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Oke? Ini video ini, mohon maaf Pak Wali tidak bisa menulis di papan tulis karena hari ini Pak Wali bikin videonya di rumah. Jadi terbatas, tidak ada papan tulis. Jadi kalian harus mendengarkan apa yang Pak Wali sampaikan. Oke? Jangan dilengkap-lengkap video ini. Tonton sampai full. Jangan kamu lewati, apalagi lari awal langsung akhir, jangan. Tonton semuanya sampai dengan selesai dan kerjakan tugas yang ada di dalam video ini. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.